Halo, assalamualaikum sedulur semuanya. Selamat sore. Nah, sekarang waktu sini kebetulan menjelang sore ya. Ya, jadi gini, sekarang sudah bulan Maret 2021 ya. Jadi 2 bulan tak ada jadwal sama sekali. Di bulan Maret ini hanya ada dua jadwal masuk untuk penggunaan elop ini. Meski ada jadwal lain, cuman bukan menggunakan unit ini karena ada yang menggunakan medium bus juga untuk orderannya. Nah, sekarang saya mau sedikit cerita soal mengenai harga unit elf ya. Jadi harga unit elf ini semenjak pemerintah memberlakukan pandemi ya, otomatis aktivitas kendaraan 2 unit ini kan berpengaruh sekali ya. Jadi banyak yang katakanlah usaha seperti saya jelas terdampak. Terus akhirnya mereka panik, berlomba-lomba untuk menjual. Jadi kenapa harga elf unit ini murah? Sekarang harganya hitungannya murah, apalagi yang elf long ya. Kalau yang elf short itu berpengaruhnya tidak signifikan seperti elf long, karena untuk elf long yang tipe ini NKR ya, NKR elf long itu saat ini kondisinya pertama terdampak itu tadi ya, terdampak peraturan pemerintah pandemi ini yang diberlakukannya. Meski pariwisata sudah dibuka semuanya, cuman pembatasan pelakunya, orang yang ingin berwisata itu dibatasi semua. Jadi sama saja kan, tidak ada aktivitas atau tidak ada mobilitasnya. Nah, makanya berpengaruh untuk harga jual elf bekas. Nah, khusus untuk elf long ini harganya sekarang menurut saya, pengamatan saya, dijual beli elf itu merosot tajam sekali ya. Nah, oke, kita lihat ya. Seperti ini mungkin cerita dari saya setelah melihat di media sosial jual beli kendaraan unit elf ini. Nah, kebetulan di tempat saya ini ada 2 unit elf long semua, tipenya NKR ya, NKR ya. Untuk generasi ini NKR. Setelahnya ini yang terbaru namanya NLR. Jadi sudah ada unit baru yang tipenya NLR itu sejak 2018. Nah, otomatis generasi yang ini seperti ketinggalan ya, ketinggalan mode dan juga ketinggalan katakanlah otomatis kenyamanan juga lebih up ya, lebih ditingkatkan lagi baik eksterior maupun interior. Makanya untuk unit ini kemerosotan harganya selain munculnya unit baru, sekarang terdampak dengan aturan pemerintah yang memberlakukan pandemi ya. Oke, jadi untuk yang ini elf long NKR 2013 dengan karoseri Bumi Palapa. Jadi karoseri juga termasuk menentukan harga ya, harga unit elf ini ya. Terus yang ini NKR juga, karoserinya Sanggar Karya. Nah, sebelum ada pandemi yang diberlakukan pemerintah sejak awal Maret tahun lalu, nah sekarang sudah 1 tahun ya, harga kedua unit ini terpaut cukup jauh ya, karena tahunnya juga beda. Yang ini tahun 2013, yang ini tahun 2016. Nah, untuk yang ini secara normal itu harganya kisaran 200 lebih, paling mahal itu 230 juta. Sementara yang ini harganya hampir 300 juta. Nah, jadi sekitar 270 sampai 290-an juta waktu itu ya. Nah, sekarang harga elf menjadi merosot itu kenapa? Jadi para pengusaha atau yang punya sampingan usaha seperti saya ini, jadi mereka sebagian besar
memiliki usaha ini menggunakan pinjaman, baik pinjaman bank atau leasing seperti itu ya. Dan kebanyakan jika seandainya tidak ada peraturan pandemi yang diberlakukan pemerintah, nah, saya bilang peraturan pandemi ya karena saya rasa peraturannya seperti itu saat ini. Kedua unit ini selalu jalan, jadi banyak yang memanfaatkan untuk mobilitas secara rombongan ya, seperti itu. Dan bahkan setiap bulan itu minimal sekitar 10 sampai 15 kali jalan seperti itu ya, karena saya sudah jalan hampir 3 tahun seperti itu. Jadi kan bisa saya rata-rata paling sedikit itu katakanlah sebulan itu cuma 8 kali jalan paling sedikit, tapi rata-rata sekitar 10 sampai 8 kali 15 kali jalan lah rata-rata seperti itu. Dan itu katakanlah cukup lumayan, tidak terlalu berat jika seandainya kendaraan ini mempunyai beban katakanlah angsuran bulanan dengan pihak bank atau leasing itu pasti tertutup ya, seandainya tidak ada terjadi seperti semacam ini. Nah sekarang bagi pengusaha seperti saya itu kan mereka berlomba-lomba untuk yang penting unit terjual lah gitu, karena dia tidak mau terbeban biaya yang selalu dikejar oleh pihak bank atau leasing ya. Meski kemarin sudah mengajukan restrukturisasi, tapi ya apalagi kalau yang leasing itu sangat memberatkan sekali. Jadi meskipun tidak jalan dia tetap mendapat beban bulanan seperti itu. Tapi untuk yang bank saya rasa agak ringan ya, seperti teman saya mengajukan 1 tahun dan akhirnya 1 tahun tanpa melakukan angsuran ya. Nah kebetulan kalau saya kemarin cuma mengajukan 6 bulan dan sudah sejak Oktober itu saya sudah mulai jalan bisa menutup bulanan. Tapi karena kebijakan ini kembali lagi dilakukan mulai sejak Januari kemarin itu sampai sekarang saya jadi terdampak ya. Oke, jadi intinya seperti itu ya. Untuk elf ini merosot sekali harganya sekarang karena yaitu tadi katakanlah harga elf ini turun yang harusnya rata-rata di atas 200 juta, sekarang berlomba-lomba dijual kurang dari 200 juta. Itu kenapa? Karena perkiraan katakanlah terjual 190 juta itu pemilik mobil itu sudah bisa menutup semua angsuran atau beban angsuran ya. Jadi seperti itu ya. Untuk para pemilik mobil yang terpaksa menjual ya, karena ya seperti tadi dia punya beban tanggungan bulanan yang harus segera ditutup. Makanya untuk unit elf banyak yang berlomba-lomba dijual, yang penting terjual ya. Kalau sudah terjual mereka bisa menutup beban biaya bulanan yang setiap hari harus menjadi tanggung jawabnya. Nah seperti itulah akhirnya yang penting unit terjual, dia tidak punya beban. Karena misalkan dipertahankan usaha ini saat ini kondisinya seperti itu, kecuali ini pemerintah punya solusi sendiri ya, dalam arti peraturan pandemi itu untuk mobilisasi bisa dilonggarkan ya, otomatis ya kita bisa tetap berjalan seperti biasanya seperti itu. Jadi kenapa unit elf ini harganya sekarang untuk secondnya merosot tajam seperti itu ya kira-kira ya kronologisnya ya. Jadi banyak pengusaha yang terpaksa menjual, yang penting asal terjual terus bisa menutup beban biaya bulanan. Nah sementara untuk yang elf shot itu saya rasa turunnya tidak terlalu signifikan ya, karena kalau kondisi yang masih sehat
itu bisa dipakai untuk reguler. Jadi ada yang punya solusi untuk jalan reguler, jadi tidak mengandalkan wisata saja. Nah, kalau saya sendiri kan mengandalkan hanya wisata charter sewa ya. Saya tidak pakai untuk ngelain atau dipakai untuk antar kota, antar provinsi, tidak ya. Jadi saya hanya bertahan jika ada orang yang minta ngantar kemana secara rombongan ya. Jadi seperti itu ya. Seperti yang ini, unit ini LF Long tahun 2013 karoseri Bumi Palapa. Saat ini memang rencana saya mau jual juga, punya saya. Ini dulu saya jujur saya belinya 235 juta dan sekarang rencana saya mau jual katakanlah 200 juta lebih dikit, itu saya lepas kalaupun ada yang mau beli. Kalau nggak ada ya mau gimana lagi ya, saya bertahan aja sampai sekarang. Terus sementara yang ini karoseri Sanggar Karya, ini kemarin saya pernah lihat di iklan itu ada yang melepas 225 juta. Sayang sekali ya, dari harga 290 juta turun, dari 290 juta turun sampai segitu murahnya kan. Katakanlah berapa persen itu turunnya. Jadi ya cukup disayangkan sekali ya. Tapi mau gimana lagi, karena harusnya pandemi yang direncanakan seperti ini harusnya segera diselesaikan. Harusnya sudah selesai ya, karena sudah 1 tahun. Itu paling tidak sudah tahu lah kondisinya seperti apa di lapangan. Tapi ya mau gimana lagi. Apalagi sekarang ada isu muncul virus bermutasi. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, jadi pada intinya kenapa harga LF ini murah dan merosot lah, katakanlah seperti itulah. Jadi ada 3. Karena pandemi otomatis tidak bisa jalan. Kedua, banyak pengusaha yang terpaksa menjualnya dengan harga murah karena yang penting asal laku. Ketiga, karena gimana ya, bagi calon pembeli itu terpaksa mengurungkan niatnya untuk membeli, karena misalkan mau beli sama saja kondisinya ya kalau dipakai untuk sewa charter atau wisata. Jadi mereka tetap terpaksa menunda untuk membeli. Jadi seperti itu kira-kira. Dan lagi soal karoseri itu, karoseri serta ini munculnya generasi setelah ini kan mempengaruhi juga. Oke, mungkin itu saja informasi dari saya mengenai perkembangan harga unit LF Long lah. Oke, seperti itu ya cerita dari saya. Terima kasih. Mungkin kalau ada informasi tambahan bisa ditambahkan di kolom komentar.